Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, pelajaran yang ke-10 tentang kisah teladan Luqman. Mengenal Luqman. Luqman adalah hamba Allah yang solih. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah. Luqman berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Bau'ro bin Nahur bin Torah, dan Torah bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amati dan baca dengan tartil Quran Surah Luqman ayat 12 berikut. Walaqad atayna Luqmanal hikmata 'anishkurillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Anak yang soleh dan solehah, kita artikan Quran Surah Luqman ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata 'anishkurillah. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Artinya, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran Surah Luqman ayat 12. Yang pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi oleh Allah hikmah, yaitu bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Yang kedua, Allah mengatakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, anak yang soleh dan solehah,
Syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kenapa kita harus bersyukur? Karena saat ini Allah masih memberikan tubuh kepada kita, tubuh yang sempurna. Dapat melihat, dapat mendengar, dapat berbicara, berjalan, meraba, dan merasa. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal yang layak, pakaian, dapat belajar, serta memiliki keimanan, yaitu Islam. Maka kita harus banyak bersyukur anak-anak semuanya. Pelajaran yang ketiga dari Quran surah Luqman ayat 12 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Anak yang soleh dan soleha, ada pesan Luqman kepada anaknya yang diabadikan di dalam Al-Quran. Pesan yang pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Ada di dalam Quran surah Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inilah pesan Luqman yang pertama, yaitu jangan musyrik atau mempersekutukan Allah. Apa arti mempersekutukan Allah? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan dan dipuja-puja dan disembah. Maka pesan Luqman, wahai anakku, janganlah menyamakan Allah dengan apapun. Dan kita tidak akan pernah sama, dan Allah tidak akan pernah sama dengan makhluknya. Barang siapa yang ingkar kepada pemberian nikmat dan karunia Allah, maka orang tersebut telah berbuat zalim yang besar. Anak yang saleh dan salehah, pesan Luqman kepada anaknya yang kedua, janganlah angkuh dan sombong. Ada di dalam Quran surah Luqman ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri orang yang angkuh dan sombong. Yang pertama,
memalingkan mukanya dari manusia karena sombong. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan yang ketiga, membanggakan diri. Oleh sebab itu, perilaku yang bisa kita ambil dari Quran surah Luqman ayat 18 ini, maka saat bertemu dengan teman kita, ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya anak-anak semuanya. Baik, kita lanjutkan nasihat Luqman kepada anaknya yang ketiga. Hendaklah berbuat kebajikan. Sebagaimana di dalam Quran surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Luqman berseru, wahai anakku. Ini pesannya Luqman di dalam Quran surah 17. Quran surah Luqman ayat 17. Wahai anakku, pesannya yang pertama, dirikanlah sholat. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Pesan yang kedua, kerjakanlah sesuatu yang baik. Contohnya, rajin beribadah dan berdoa. Hormat dan patuh kepada orang tua. Membantu teman dan membantu orang tua. Menghormati guru. Rajin mengaji. Mengasihi antara sesama teman. Itulah di antara contoh-contoh perbuatan yang baik. Berikutnya, Luqman berseru, wahai anakku, yang ketiga ini, hindari perbuatan buruk atau mungkar. Misalnya, syirik atau menyekutukan Allah, membenci kedua orang tua, membenci bapak dan ibu guru, berkelahi, mencuri, berkata kasar dan kotor. Itu beberapa contoh dari perbuatan yang buruk. Selanjutnya, wahai anakku, yang keempat ini, hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Anak yang soleh dan soleha, pelajaran yang perlu dipetik. Satu, insya Allah kita semuanya bisa menceritakan secara singkat kisah Luqman. Yang kedua, insya Allah kita bisa meneladani sebagaimana pesan Luqman atau nasihat Luqman kepada anaknya. Ada tiga nasihat yang disampaikan Luqman dalam pelajaran ini. Yang pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Dan yang ketiga, hendaklah berbuat kebaikan. Mari kita simak rangkumannya.
Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas. 1. Jelaskan isi kandungan surah Luqman. 2. Apa saja nasihat Luqman kepada putranya? Jelaskan. 3. Mengapa kita dilarang menyekutukan Allah? Jelaskan. 4. Ceritakan secara singkat tentang Luqman. 5. Mengapa Luqman diberi gelar Al-Hakim? Jelaskan. Nah, tanggapilah pernyataan-pernyataan ini dengan jujur sesuai dengan keyakinanmu. 1. Luqman adalah seorang hamba yang sholih yang mendapatkan hidayah. 2. Luqman bukan seorang nabi, tetapi ia sangat mulia. 3. Aku tidak suka dengan kisah Luqman. 4. Kisah Luqman sangat baik untuk dibuat contoh. Yang kelima, kita wajib bersyukur kepada Allah atas apa saja yang diberikan kepada kita. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pelajaran yang ke-10, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, tentang kisah keteladanan Luqmanul Hakim. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.